Hai Pak Ibra. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga Kayaknya baik. kok lama banget ya Iya, ketemu udah ya lama kita ya. banget nih ketemu. Lagi ngobrolin apa tadi? Ini lagi ngomongin biji kopi. Si Hmm. baristanya tadi cerita, katanya Oh. biji kopi ini datangnya, nama jenis kopinya itu Papua Wamena. Nah, terus Ya, aku ya, pikir namanya aja Papua Wamena kan, tapi ditanamnya di sini. Ternyata enggak, dia beneran ditanam di Papua sana, dikirim ke sini gitu. Ya memang kalau model kopi-kopi seperti ini kan memang sentranya banyak juga di luar Jawa ya. Bener. Dan bayangkan kalau dari Papua ke sini itu kan pasti proses logistiknya lumayan Iya, pengirimannya ya. lumayan Bener, kompleks bener, dan bener, itu bener. akan menimbulkan biaya logistik yang Biaya cukup logistik. besar. Apa itu Pak biaya Jadi logistik? biaya logistik itu adalah keseluruhan biaya yang akan timbul ketika kita melakukan proses pengantaran barang dari satu titik ke titik yang lain. Mulai dari kebunnya, kemudian di package, dinaikkan ke kontainer misalnya, kemudian di pelabuhan naik kapal sampai dengan sini, sampai dengan kita bisa menikmati di sini. Berarti dari segelas kopi ini ada biaya logistiknya. Iya, terutama kalau dari Indonesia Timur ya itu kan freight rate-nya juga mahal gitu. Kompleks kalau dari di Indonesia. Pak, tunggu nih, kayaknya obrolannya bisa panjang dan seru nih kayaknya nih. Iya, Pak Ibra ada iya. waktu nggak hari ini? Oh, tentu Ngobrol saja. dong kita. Let's Dikit go, aja, let's dikit go. banyak lah tentang logistik-logistikan ini. Tentang kok biaya kayaknya- logistik di Indonesia ya. Kayaknya kok seru gitu dia obrolan. Yuk, Iya. kita ngobrol Oke, dikit. let's go. Mas, nanti minumannya dianterin ya. Thank you. Yuk Pak, kita ngobrol-ngobrol. Halo, welcome back to Samudra Talks. Pak Ibra, kita ngelanjutin obrolan tadi sepintas di bawah nih. Gitu. Apa sih yang dimaksud sama biaya logistik itu, Pak? Ya, mungkin sebelum ke biaya logistik, kita masih menjelaskan logistik itu apa ya. Oke. Di logistik itu kalau kita refer ke teorinya, itu ada 12 komponen tuh. Banyak banget aspek yang termasuk di dalamnya. Mulai dari outbound, barang keluar, inbound, barang masuk. Kemudian proses di dalamnya, ada fleet management, ada demand and supply management. Itu semua adalah fungsi-fungsi logistik. Dalam bahasa awam, sebenarnya bagaimana barang itu tersalurkan dari satu titik ke titik yang lain. Be it dari gudang ke konsumen akhir, atau dari gudang ke importer kita di luar negeri, dan sebaliknya. Jadi, proses delivery barang ya dari satu titik ke titik yang lain yang juga berkaitan dengan fungsi planning di dalamnya, itu adalah keseluruhannya fungsi logistik. Berarti banyak sektor yang terlibat nih ya di dalam situ ya? Iya, sangat banyak sekali. Jadi gampangnya kan kalau kita di Indonesia, kalau kita mengirim barang ke luar negeri, ke luar Jawa misalnya, itu kan butuh ada inland transport, gitu kan. Kemudian inland transport dari gudang ke pelabuhan, kemudian di sana barangnya dipindahkan dari kontainer ke atas kapal, ada biaya yang kita bayarkan ke otoritas pelabuhan sebagai terminal handling charge namanya, jasa kepelabuhanan. Kemudian barang diangkut ke kontainer, ke kapal kontainer, kemudian berjalan ke destinasi, dan proses itu akan berulang lagi di sana. Barang diturunkan, bayar biaya terminal handling, dan barang kemudian diantar ke last mile. Nah, kurang lebih seperti itu kompleksitas dari logistik, terutama di Indonesia, di mana kita antar satu daerah dengan daerah yang lain, kita tidak mengatakan terpisah, tapi terhubung oleh laut, gitu ya, sebagai negara kepulauan. Oke, berarti kalau aku boleh runut nih dari gudang, barang dibawa, habis itu menggunakan inland trucking, menuju ke pelabuhan. Sampai pelabuhan, kontainernya diangkat menggunakan kontainernya crane gitu pakai ya? crane ke atas kapal. Crane ke atas. Oke, dari truk pindah ke kapal, lalu diangkut oleh kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Lalu di sana kemudian diturunkan Sama lagi, diangkat ke kontainer lagi, dibawa ke ke gudang, kemudian disalurkan ke last mile. Oke, berarti banyak ya. Tapi juga jangan lupa bahwa itu tidak selalu seperti itu. Karena kan ada juga yang logistik yang single mode gitu ya, yang satu titik ke titik yang lain tanpa harus melalui proses kontainerisasi atau melalui multimoda. Kalau dari sisi fungsinya biasanya kita menyebutnya sebagai first party, kemudian second party logistik, ada third party logistik, ada fourth party logistik. Itu yang membuat kompleksitasnya
berbeda antara satu jenis fungsi logistik dan logistik yang lain. Kalau misalnya sekarang kan yang lagi musim ya, itu adalah 4PL misalnya. 4PL, 4 Party Logistic. 4 Party Ya, Logistic. itu berarti dari ujung ke ujung, termasuk armadanya, termasuk planningnya, termasuk sistemnya, itu diurus oleh satu entitas. Nah, itu semakin banyak fungsi logistik yang dia kelola, berarti kan value added-nya akan semakin banyak dinikmati oleh perusahaan logistik itu. Jadi kalau saya cuman one party logistik atau 1P cuman nganterin aja. 2P mulai ada proses additionalnya, 4P, 5P dan seterusnya. Berarti orang pasti akan lebih cari perusahaan yang bisa mengcover semuanya itu ya, daripada trackingnya beda perusahaan, dan shippingnya beda lagi gitu kurang lebih seperti itu. Ada perusahaan seperti Samudra misalnya kita memungkinkan untuk bahkan masuk ke 4P atau 5P gitu ya, termasuk supply chain-nya, termasuk routing manajemennya itu diatur oleh perusahaan logistiknya. Oke, mantap banget sih. Iya benar-benar. Berarti dari sektor-sektor itu kontribusi dari 100% biaya logistiknya itu sama ya Pak ya? Besarannya gitu, pentingnya. Mungkin kita untuk contohnya, kita asumsikan kalau kita mengirim barang ke luar Jawa. Jadi melewati multimoda ya. Jadi bisa dijadikan sebagai benchmarking ya, kalau kita kalau kita menggunakan beberapa moda transportasi. Nah, kita pernah melakukan satu analisa ya bahwa jarak antara Bekasi ke Balikpapan itu sekitar 10.000 km kalau nggak salah. Itu sama dengan jarak antara dua continental cities di Eropa, yaitu antara Lisbon dan Luxembourg. Kenapa Lisbon ya? Simple karena saya pernah tinggal di sana gitu. Jadi penasaran jarak antara dari Cikarang yang kira-kira sepadan itu apa? Ternyata Lisbon Luxembourg. Nah, yang beda adalah kalau dari Lisbon ke Luxembourg itu kan satu kali naikin ke kapal, naikin ke truk kontainer ya, mengangkut kontainer, dia akan sekali jalan udah sampai Luxembourg. Udah jalan tol terus. Let's say 3 hari waktunya, dari titik ke titik itu 3 hari. Nah, di jarak yang sama di Indonesia, antara Cikarang ke Balikpapan itu bisa 10 hari. 8 hari paling cepat, 10 hari bisa 12 hari. Kenapa? Karena kita harus melewati berbagai macam segmen proses gitu. Itu tadi, barang dari gudang dikeluarin naik kontainer, lewat truk, kemudian dibawa ke Tanjung Priuk, kemudian di sana diangkat, nunggu jadwal kapal, misalnya pas ada jadwal kapalnya atau tidak gitu ya. Kemudian diangkat, dibawa ke tujuan, diturunkan. Itu sudah berbagai macam moda gitu ya. Dan bayangkan kita tuh membayar hampir selalu 2 kali di Indonesia untuk pengeluaran yang sama. Jadi tracking itu 2 kali, tracking di origin dan tracking di destination. Ya kan, sementara di negara lain yang kontinental dia sekali jalan selesai gitu. Kemudian kita juga harus membayar ke pelabuhan, jasa kepelabuhanan itu juga 2 kali di sini. Pas barang diangkut dan pas barang diturunin, kan sama-sama menggunakan jasa crane, menggunakan jasa crane misalnya diangkut dan itu kan nggak cuma bisa diangkat aja, dia harus diturunkan 2 kali bayar, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan di kita itu semuanya serba double. Kalau kita hitung kurang lebih ya, dan pasti tergantung jarak, tergantung destinasi, tergantung jenis kapal yang dipakai misalnya. Kurang lebih trackingnya saja itu sekitar 25-30% karena dihitung 2 kali. Kemudian port service-nya kita sebut sebagai THC, Terminal Handling Charge, itu sekitar 25-30%. Kemudian yang di atas kapal, ya sea transportation-nya, biaya angkut pelayarannya itu sekitar 20-25%. Jadi 3 komponen terbesar kalau di Indonesia ketika kita melakukan multimoda itu 3 komponen itu. Selebihnya ada dokumen handling, ada biaya cleaning misalnya, ada biaya-biaya lain yang tidak substansial. Yang utama adalah 3 itu tadi. 3 itu ya. Ada tracking, THC, kemudian shipping-nya. Ya. Dan itu masih di luar yang lainnya, warehousing-nya itu nggak dihitung, itu yang belum dihitung. Benar. Itu yang 3 komponen. Iya sih.
Dan kalau aku sempat research lah sedikit baca artikel dan koran, kalau ternyata biaya logistik di Indonesia tuh termasuk mahal gitu ya. Karena menurut data dari Kementerian Keuangan di tahun 2019, biaya logistik kita tuh mencapai 23,5% dari seluruh ekonomi nasional gitu. Yang mana aku nggak tahu ya sekarang ini udah malah semakin naik atau malah menurun gitu. Nah, dari seluruh sektor yang tadi Pak Ibra sebutin itu mana sih yang paling ya bisa dibilang bikin mahal nih keseluruhan biaya logistik kita nih gitu. Sebelumnya ya, karena kita kan di samudra kan sehari-hari berkaitan dengan logistik dong ya. Kita juga harus memberikan kontribusi pemahaman kepada teman-teman di luar yang tidak sehari-hari berkaitan dengan logistik. Pertama adalah biaya logistik mahal atau murah itu mestinya relatif. Oke, benar. Karena apa? Karena tergantung dari karakteristik negaranya. Let's say dengan kondisi Indonesia seperti ini, yang tiap barang keluar Jawa harus multimoda, ya kita tidak akan mungkin bisa semurah negara lain yang kontinental. Seperti Thailand, atau Vietnam, atau Eropa, gitu. Apalagi Singapura. Karena kita kepulauan, akan selalu multimoda. Jadi akan ada sebab natural di mana biaya logistik kita akan lebih mahal. Karena doubling tadi, tracking 2 kali, THC 2 kali. Sementara kan di luar negeri yang kontinental nggak ada. Mungkin kita mirip dengan Filipina gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang dijadikan rujukan selama ini adalah reportnya Frost and Sullivan. Dan itu ya tentu dengan berbagai macam keterbatasan survei ya, dengan keterbatasan cara metodologi dan sebagainya. Biasanya yang juga dijadikan rujukan adalah Logistic Performance Index-nya dari World Bank. Either way, kita berada di level yang masih belum bagus gitu ya. Jadi tidak protes juga, tapi intinya adalah justru saat sekarang itu negara seperti Indonesia sama juga seperti negara lain, kita harus menghitung sendiri nih biaya logistik kita. Karena apa? Karena kalau kita melakukan rujukan dari internasional standar, biasanya dia disamaratakan gitu ya. Padahal nature kita kan berbeda dibandingkan negara lain. Nah, balik ke pertanyaannya Caca tadi, di bagian mana yang kita mahal gitu ya. Nah, ini menarik nih. Kalau saya mengatakan di semua segmen ini kita tidak optimal. Tidak optimal. Berarti nggak bisa pilih salah satu. Tidak bisa pilih salah Harus satu. semuanya. Misalnya begini. Tracking nih ya, tracking nih. Pertama kita ngomongin tracking. Tracking itu pasar kita beda dengan Malaysia, misalnya. Kalau di Malaysia atau negara lain yang pasarnya transparan, harganya itu udah tahu duluan. Harganya regulated gitu ya, udah tahu lah segini. Tidak perlu ada kutipan, tidak ada underground cost. Di sini masih ada ada kutipan, ada biaya ini, biaya itu gitu ya. Jadi secara umum biaya ekonomi dan biaya underground-nya lebih mahal. Dan itu kemudian yang menyebabkan pengusaha tracking kadang-kadang kesulitan untuk melakukan forecasting biaya. Akhirnya ketika mereka kesulitan melakukan forecasting biaya, mereka ngecasnya juga ya asal-asalan gitu ya. Apapun yang bisa menutup biaya mereka karena tidak terforecast. Gitu. Nah, sebab yang kedua adalah di tracking ini kan revenue-nya akan tergantung berapa jumlah trayek, ritase namanya, berapa kali dia bolak-balik. Nah, di jarak yang sama, misalnya sama-sama, let's say 60 kilo gitu ya, di jarak yang sama antara Indonesia dan Malaysia misalnya itu beda. Kenapa? Karena di sini traffic jam-nya luar biasa, ya kan? Jadi mereka kalau misalnya perusahaan tracking di Malaysia bisa 3 kali bolak-balik satu hari, kita cuma 1 kali atau 2 kali. Nah, itu yang menyebabkan mereka juga harus mencas lebih mahal. Karena mereka harus mengantisipasi jumlah ritase yang lebih terbatas. Gitu. Jadi itu di tracking aja nih. Nanti shipping ada ceritanya lagi. Kenapa kemudian kita tidak optimal gitu. Lanjut, Pak. Oh, lanjut dong. Kan tadi baru tracking. Ya, tracking. Nah, sekarang berikutnya shipping. Shipping ini menarik nih. Karena apa? Karena shipping industry itu adalah oligopoli. Nah, oligopoli itu sama kayak penerbangan, Lion Air, Garuda, gitu ya, Sriwijaya kan part of Garuda. Kemudian televisi, broadcasting itu juga oligopoli. Nah, sekarang
saya tanya ke Caca ya. Aduh, ditanya lagi nih. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di struktur pasar oligopoli itu, kira-kira dia meresponnya gimana? Let's say saingannya lagi nurunin harga, kita mesti gimana? Ya bertahan karena Kalau di saingannya oligopoli. naikin harga, kita gimana? Iya, Ya. kalau misalkan sebagai oligopoli nih, ya pasti ikutan nurunin dong. Ikutan nurunin. Iya, Nah, karena saingannya banyak ya. good answer. Itu tipikal yang paling khas di struktur pasar oligopoli itu adalah satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu kerjanya lirik-lirikan. Oh gitu. Mereka ngapain yang mereka nurunin? Mereka ngapain yang mereka naikin? Itu jamak sekali terjadi. Oke. Nah, karena itu biasanya harganya tidak benar-benar mencerminkan cost. Ya, kalau bahasa kerennya kita menyebutnya sebagai the king demand curve ya, kurva yang berbengkok gitu. Kalau anak-anak yang belajar ekonomi belajarnya itu. Tapi intinya adalah harga yang keluar ke pasar, ke pengguna itu tidak selalu mencerminkan struktur cost-nya. Kenapa? Karena mereka harus memberikan space untuk mereka saling melakukan reaksi. Nah, itu biasa banget seperti itu. Kalau di Amerika misalnya, di penerbangan Amerika ya antara United, Delta, American, itu kan saling beroligopoli gitu ya. Atau alliance-nya penerbangan kan ada Star Alliance, ada Skytrax sama OneWorld sama juga seperti itu. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah kadang-kadang mereka melakukan apa yang disebut dengan predatory pricing. Pernah dengar nggak? Jadi mereka menurunkan harga serendah-rendahnya sampai dengan pelaku pasar yang baru itu megap-megap. Jadi misalnya kita mau buka rute Jakarta Padang misalnya, di situ udah ada 2 pelayaran besar. Begitu ada entrance yang masuk, mereka turunin harganya sampai dengan entrance-nya udah nggak kuat karena nggak nutup biaya, mereka keluar. Begitu keluar mereka naikin lagi. Itu textbook sekali. Dan seperti itu yang terjadi di Indonesia. Ya, di beberapa rute seperti itu. Di beberapa rute playernya bisa saling mengatur. Kayak bullying ya, berarti? Ya, Pendatang barunya dibully sama dua seperti itu. Jadi, which is sebenarnya itu natural di struktur pasar itu. Jadi, kalau misalnya, kalau teman-teman di sini ya, kan karena saya juga dosen, saya bisa merelate teman-teman di sini bilangnya gini, iya Pak, pelayaran kita tuh persaingan sempurna Pak, harganya murah. Padahal yang dimaksud teman-teman adalah harganya udah very low dibandingkan dengan biayanya. Yang itu terjadi di struktur pasar oligopoli tadi karena mereka menggunakan predatory pricing, di predator gitu ya. Mereka mau rugi sebentar, yang penting nggak ada lagi pesaing. Meng-kick salah satu yang orang baru ini ya. Kick out kompetitor. Dan itu terjadi. Itu terjadi terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak pernah tahu betul struktur biaya kita itu berapa. Ya tergantung. Caca pas misalnya di satu rute ya, lagi genjat-genjatan harga, dicatat murah. Padahal that's particular period. Nanti begitu pendatangnya udah keluar, mereka akan balik lagi dinaikin ke atas. Jadi naturalnya seperti itu. Berarti brand positioning mereka juga nggak jelas dong ya, ada di mana ya gitu. Ya, karena dari segi harga naik turun semaunya mereka. Gitu. Kita menyebutnya sebagai blue ocean strategy. Jadi nanti begitu nggak ada lagi pesaing kan, ya udah mereka jadi monopoli di rute itu gitu. Makanya mereka punya kapal harus banyak banget untuk melakukan cross subsidi. Di satu rute mereka untung, di satu rute mereka rugi, tapi yang pasti nggak keganggu sama entrance, sama pendatang baru. And they keep it all the way. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya tercermin juga di pasar internasional kan. 3 player utama itu aja kan ya. Ada Mars Line, ada Costco, ada MSC, gitu, ada Hapag-Lloyd misalnya. Ya, Big Four, Big Five-nya itu saja. Sama juga dengan di Indonesia. Dan mereka mengkontrol harga itu ya, gitu. Yes, sebenarnya di internasional kan seperti itu. Yang kita pernah bahas sebelumnya kan, yang terjadi di rute internasional kenapa sekarang 3 kali lipat, 4 kali lipat dibandingkan dengan fenomena sebelum krisis kan, karena memang operator melakukan pengurangan kapasitas. Kita menyebutnya supply rationing. Jadi back to your question,
problem kita ya karena di semua segmen ini ada PR-nya masing-masing gitu ya. Dan karena itu kalau menyelesaikan masalah logistik di Indonesia itu nggak cuma bisa shippingnya aja gitu atau trackingnya aja gitu. Karena itu akan terintegrasi satu dengan yang lain gitu. Di satu studinya Bank Dunia ya, World Bank tahun 2014-an ya, itu mengatakan bahwa kadang-kadang bahkan yang bikin mahal dari harga barang di Indonesia Timur itu bukan freight rate-nya, bukan biaya shipping cost-nya, tapi biaya menunggu dia sebelum barangnya bisa dibongkar di pelabuhan. It means biaya logistik juga akan tergantung dari efisiensi pelabuhannya gitu. Kalau udah ngomongin di Indonesia ya, yang sekali lagi kita harus multimoda. Jadi banyak sekali aspek yang menentukan kemahalan dari logistik cost. Berarti kontainer itu sebelum ya istilahnya antri lah ya untuk naik ke kapal itu kan berarti mereka transit dulu itu ya di depo yang tumpukan kontainer yang ada di pelabuhan itu kan gitu. Kontainernya di situ dulu. Kontainernya di situ dulu, kemudian begitu ada pemilik barang yang memakai dikeluarkan, kemudian diisi dan sebagainya terus dinaikkan ke kapal. Oke. Dan sambil menunggu itu mereka harus bayar entah namanya sewa atau apa sampai mereka mendapatkan jadwal untuk berangkat kan? Ya, ada cleaning cost, ada management cost gitu ya. Karena itu bagian dari 12 fungsi logistik yang kita bahas di depan tadi. Ada apa namanya? Ada fleet manajemennya, ada ya semua terkait pada 12 aspek di fungsi logistik tadi. Oke. Banyak ya berarti ternyata ya. Sangat banyak. Dan ya. Berarti kalau misalkan dibilang tidak ada parameter khusus, maksudnya Indonesia kenapa bisa dibilang biaya logistiknya mahal padahal sebenarnya tidak ada parameter khusus di mana yang menjadi parameter lah atau benchmark angka sekian ini tinggi loh, angka segini rendah. Very good. Jadi sebenarnya kita menggunakan country comparison. Ya, kalau di reportnya Frost and Sullivan itu kan kita di 24% lah ya. Itu negara ASEAN lain kan sebagian besar udah di bawah 20%. Singapura udah mepet banget dan sekali lagi kalau saya ditanya, mestinya kita harus mencari benchmark negara yang karakteristiknya sama. Apple to apple ya. Apple to apple gitu. Karena sekali lagi kita bandingin sama Singapura, it doesn't make any sense gitu. Mereka keluar dari Port Singapore Authority, jalan sebentar udah sampai kota gitu ya. Dan mereka luas areanya juga dan nggak sebesar dia city kita, kan gitu. negara kota gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Mereka tidak mengalami multimoda, mereka tidak mengalami double charge gitu ya, dan tentu by design mereka akan lebih murah. Cuman tidak juga menjadi satu permisivitas bahwa kita harus terima dengan 24% tadi. Gitu. Karena kemudian indikator yang lain yang juga bisa dipakai biasanya adalah LPI, Logistic Performance Index. Yaitu ada 4 atau 5 sub-indikator ya dari Bank Indonesia, dari World Bank, dari Bank Dunia. Misalnya menjelaskan kemudahan pada pengangkutan, kemudian proses dari customnya, kemudian proses pada tracing barangnya. Itu juga kita tidak dalam posisi yang cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN yang lain. Jadi indikatornya ya indikator yang kita bisa lihat tadi, country comparison baik dari studinya Logistic Performance Index maupun biaya logistik terhadap PDB. Oh, terhadap PDB. Iya. Oke, berarti memang nggak ada parameter khusus ya, berarti biaya logistik dari setiap negara pun juga berbeda karena karakteristik tadi itu ya. Nah, biasanya begini Caca, karena sebenarnya kalau kita lihat beberapa report ya yang saya baca, misalnya reportnya OECD tahun 2020, justru karena report-report dari Bank Dunia itu kan memberikan global snapshot ya dari survei gitu, dan ngitung biaya logistik kan nggak gampang ya, karena itu yang dilakukan oleh penyedia data itu biasanya dengan survei. Tanyain perusahaan forwarder, ditanyain atau pengusaha logistik ditanyain, bagaimana sih kamu berapa lama proses dalam custom clearance misalnya. Dan mereka menjawab self response gitu. 2 hari, 3 hari atau couple of hours gitu. Nah, biasanya kemudian menimbulkan banyak bias, gitu kan? Misalnya kalau yang ditanya
perusahaan luar negeri sama perusahaan dalam negeri kan tentu interaksi mereka dengan pemerintah juga beda-beda kan. Ya, of course kalau dia perusahaan domestik biasanya dia akan menjelaskan bahwa nggak ada masalah kok dengan proses custom. Sementara kalau dia perusahaan internasional karena ada culture barrier dan sebagainya bilang lebih susah gitu. Jadi ada beberapa bias juga dalam perhitungan logistik cost yang ada saat ini. Yang mana karena itu beberapa negara seperti Kanada, Thailand, Korea, kemudian Maroko yang saya baca ya, ada beberapa negara mereka menghitung sendiri, terpisah dari hitungan yang sudah ada, sehingga mereka bisa benar-benar merefleksikan sesuai dengan negara, karakteristik negaranya. Dan itu di kita belum lakukan, sedang dalam proses lah. Mungkin seperti itu. Jadi dengan kondisi Indonesia diperlukan analisa yang lebih tajam, ya, struktur biaya kita itu seperti apa, dan bagaimana membedakan antara biaya logistik kita keluar Jawa dan mungkin within intra-island atau inter-island. Mungkin seperti itu sih. Oke. Pak, kita udah banyak ngobrol nih. Kita cobain minum dulu boleh ya? Biar nggak ini. Ini aku minum ice chocolate dan Pak Ibra minum kopi susu. Kopi susu dari barista nih. Ini yang bikin obrolan kita panjang nih loh. Iya. Karena tadi aku emang surprise sih gitu ngeliat biji kopi di bawah ternyata memang dikirim langsung dari daerahnya, nggak ditanam di sini gitu. Yang mana berarti kan dari segelas kopi dan ice chocolate yang kita minum ini ada biaya logistik yang terselubung di belakangnya ya gitu. Ada nggak cuman kopinya, plastiknya juga benar. nih. Straw-nya juga. Iya. Dan oke. Sebenarnya mungkin yang membuat apakah ini bisa membuat biaya logistik juga tinggi ya Pak ya? Karena sumber daya raw materials ini kan sebenarnya dari kota A misalkan, lalu diolah ke kota B, lalu didistribusikannya ke kota C yang mana itu bikin jadi proses logistiknya jadi nggak efisien gitu loh. Very good point. Jadi sektor transportasi itu kan kalau senior kita Pak Asmari ya selalu mengatakan bahwa we are the middleman. Ya, kita tuh ada di tengah-tengah dari sektor backward dan forward. Implikasinya apa? Kita kan nggak bisa self-generating cargo. Benar nggak? Ya kalau ditanya Samudra Indonesia, ya kita akan tergantung kargonya. Ya, ship follow the trade lah ya. Jadi kalau ada trade, akan jalan kapalnya atau jalan fungsi logistiknya. Nah, yang salah satu menjadi reason juga di Indonesia adalah selama ini kita mengalami imbalance cargo. Nah, imbalance cargo itu apa? Imbalance cargo itu adalah sebagian besar manufacturing itu ada di Jawa, sebagian kecil itu ada di luar Jawa. Jadi kalau misalnya teman-teman kita dari PPNP gitu ya, membawa kontainer dari Priuk ke Banjarmasin atau ke Makassar atau ke luar Jawa yang lain, they have to expect bahwa balikannya itu tidak akan sepenuh keluarnya. Ya, of course di kondisi tertentu bisa, tapi in normal term selalu selalu tidak balance ya. Let's say di hitungan yang pernah kita kaji itu let's say 80% out, sekitar 30-40% in. Balikannya dari Indonesia Timur. Kalau dari Belawan mungkin sekitar 90, 60, 90, 70. Jadi lebih padat gitu ya. Jadi semakin besar kotanya, aktivitas ekonomi di per portnya, dia balikannya akan semakin besar. I'll ask you one thing. Kalau kamu punya ekspektasi bahwa dari destinasi tujuan itu barang baliknya lebih sedikit, kira-kira kamu ngecas harga Caca ngecas harganya lebih mahal atau lebih murah untuk satu arah ke sana? Satu arah ke sana ya pasti dari A ke B nih. Dari Jawa ke Kalimantan deh. Kan kita udah tahu dari sana balikannya bakal sedikit. Jadi kita ngecas barang keluar Jawa itu lebih mahal atau lebih murah? Ya lebih mahal. Lebih mahal kan? Untuk mengcover balikannya kan nggak ada barang. And that's exactly di Indonesia. Jadi in normal term itu selalu rute keluarnya lebih mahal daripada rute masuknya. Karena apa? Karena ya barangnya nggak sama gitu. Dan itu masalah struktural. Jadi ada dua masalah struktural yang kita sudah bahas di sini. Yang pertama adalah aspek natural, yaitu wilayah kita yang berkepulauan, sehingga setiap kali kita mengirim barang selalu multimoda. Kita nggak bisa naik karpet Aladin, ya pasti harus naik kapal multimoda dan double charge ini, double charge sana, nggak bisa dihindari. Yang kedua adalah
Selama kargo yang terbentuk imbalance juga, rate-nya akan selalu imbalance. Dan karena barang itu kebanyakan dari Jawa keluar, otomatis mayoritas biaya logistik dari Jawa keluar itu most likely lebih mahal daripada seharusnya. Karena mereka harus mengantisipasi rute baliknya yang mungkin hanya cuman repo kontainer kosong gitu ya. Yang itu mau nggak mau tetap mereka harus keluarkan biayanya. Nah itu among the reasons. Iya, benar. Jadi sebenarnya ketidakrataan penyebaran kebutuhan itu ya berarti. Ya itu secara struktural ya. Kalau secara temporal itu tadi struktur pasar tadi gitu ya. Kamu lagi damai, nggak ada pesaing, ya udah pasarnya diinin gitu ya. Apa namanya, di harganya dinetralin gitu. Begitu ada pesaing, predatory pricing gitu, harganya ditekan. Dan itu kalau teman-teman cek di rute-rute yang kita hanya tergantung dari satu atau dua player, it happens. Dan bebannya akan menjadi beban ekonomi, gitu ya. Ya sebab yang lain ya karena itu tadi ya, ritase industri trucking kita juga terbatas gitu ya, karena ada kemacetan, mereka koeksis dengan mobil-mobil pribadi yang selalu penuh di pagi dan sore hari, itu yang menyebabkan mereka juga harus charge slightly higher daripada counterpart mereka di luar negeri. Jadi ada aspek yang sifatnya struktural, ada yang sifatnya sebenarnya temporal. Sebenarnya bisa dibenerin gitu, lebih mudah dibenerin. Terus kalau misalkan dengan segala permasalahan dan komplikasi dia dari berbagai sektor ini, menurut Pak Ibra sudah ada belum sih upaya dari baik dari pemerintah ataupun dari private sectors gitu untuk berusaha menekan biaya logistik yang tinggi ini gitu? Ya. Sudah adakah? Kita tentu harus mengapresiasi inisiatif dari pemerintah ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa logistik ini menjadi salah satu urat nadi prioritas pembangunan. Bahkan sejak zaman Pak Jokowi ada tol laut program gitu ya, yang berusaha untuk ya kita telisik-telisik lah ya dari mata rantai logistik itu mana yang mahal kemudian ditembak di sana. Kita menyebutnya pendulum Nusantara. Jadi apa namanya rute-rute yang 3T gitu ya, yang terluar, kemudian apa terdepan gitu ya, itu kemudian ada kapal yang bisa mengangkut mereka punya komoditas. Kemudian saat ini juga Kementerian Keuangan ya Ibu Sri Mulyani dan Bea Cukai itu sekarang sudah berjalan beberapa waktu, mereka mengintroduce apa yang disebut dengan National Logistic Ecosystem atau NLA. Nah tentu sebagai swasta kita harus mengapresiasi itu karena sebenarnya NLA ini bisa dijadikan satu platform informasi yang bisa menyediakan data proses logistik yang terjadi. Misalnya durasi pengiriman gitu ya, kemudian berapa biayanya, real time analysis. Karena di situ crowdsource juga informasinya nggak cuma dari pemerintah, tapi operator juga harus terlibat gitu. Karena it doesn't make any sense kalau pemerintah saja. Nah dari situ sebenarnya itu untuk merespons agar kan saat ini peringkat kita di Logistic Performance Index-nya World Bank masih agak tertinggal. Nah itu salah satu platform yang nantinya bisa dijadikan rujukan improvement kita dalam beberapa aspek, ketepatan waktu, tracing dan sebagainya. Itu dan satu hal. Lah ya. Ya, kita ada perangkat untuk memfasilitasi ke arah perbaikan itu. Dan itu harus diapresiasi. Termasuk Samudra juga harus terlibat aktif gitu ya di dalamnya. Mensupport program tersebut itu. Kan. Ya. Nah, di luar itu tentu perusahaan-perusahaan swasta seperti Samudra tanpa harus diminta, kita akan selalu melakukan best effort. Ya kan? Betul. Kita menyebut sebagai the Nash equilibrium gitu. Pemerintah harus ngotot, kita juga harus ngotot gitu. The best effort yang bisa kita lakukan. Nah, dan itu bisa ditembak dari segala macam. Let's say trackingnya lebih efisien gitu ya. Kita punya perusahaan tracking di Semarang misalnya dengan permajaan, dengan maintenance yang lebih bagus itu kan akan memberikan assurance bagi konsumen. Jadi bisa ditembak dari trackingnya, bisa ditembak dari shippingnya untuk lebih efisien, krunya yang lebih qualified gitu ya, bisa menjalankan kapal sesuai dengan standar keselamatan dan quality control. Dan terlebih dari itu adalah port, karena sekali lagi tadi saya sebutkan kadang-kadang yang bikin mahal itu karena kapalnya nunggu kelamaan. Nah itu kemudian kenapa port yang kita operasikan, let's say seperti Samudra Indonesia Palaran,
itu mereka punya impact assessment yang menurut saya as an economist luar biasa. Bagaimana pelabuhan yang sebelumnya beroperasi sesiangan menjadi 24/7. Dan dari situ kemudian bisa menurunkan biaya biaya shipping cost-nya dari sekitar 9 juta ke 4,5 juta. Ya, tentu kalau biaya logistiknya sudah menurun, diharapkan inflasi juga akan menurun. Kemudian creating jobs gitu ya, creating employment buat masyarakat karena beroperasi lebih lama gitu kan. Kemudian unmanned port gitu ya, yang semuanya serba otomatis untuk mempercepat dan mengefisiensikan port industrinya. Jadi menurut saya ini harus semua harus terlibat, dan saat ini yang lebih penting tentu integrasi dari effort yang dilakukan swasta dan inisiatif yang dibuat oleh pemerintah. Tadi Pak Ibra sempat sebut ya masalah unmanned, di mana kita mengedepankan teknologi ya untuk mengefisiensi seluruh proses logistik ini gitu. Berarti memang peran teknologi itu sangat dibutuhkan ya dalam dunia logistik dan untuk menekan biaya logistik ini gitu. Wah, sangat sekali. Jadi ini juga pesan untuk teman-teman milenial ya. Mungkin teman-teman milenial mungkin tahunya kalau teknologi itu ride sharing misalnya ya. Sebut brand misalnya Gojek, Grab, kemudian Uber dan sebagainya. Padahal the core of logistik itu full of teknologi. Full of teknologi, mulai dari sensor untuk efisiensi penggunaan bahan bakar misalnya, atau network analysis, kapan kita ke rute sana, it's all about teknologi. Nah, yang juga maju sekarang beberapa operator besar itu mereka menggunakan blockchain. Orang kan milenial taunya kalau blockchain itu buat kripto. Dia lagi boom banget nih cryptocurrency. Benar. Padahal perusahaan logistik bisa menggunakan blockchain untuk mengecek ya real time-nya itu lebih precise lagi. Jadi saya baca Marsline itu kalau dia pakai blockchain berarti antara custom clearance proses, kemudian port prosesnya, pengantarannya itu semuanya terkoneksi dalam satu sistem. Sampai konsumen bisa tahu the quality of the product gitu. Ini let's say bawa bunga dari tulip dari Belanda ke Kenya misalnya. Mereka bisa tahu seberapa bagus produknya, tidak rusak dan sebagainya. Itu bisa dicek gitu ya. Dan seberapa cepat dia akan sampai gitu. Jadi I think logistik ke depan akan jauh lebih teknologi embedded. Dan karena itu sebenarnya membutuhkan banyak sekali kontribusi dari generasi muda Indonesia untuk belajar lagi proses logistik di Indonesia, dan lebih dari itu berkontribusi langsung. Kan generasi yang dulu-dulu akan ada masanya ya, dan sekarang masanya juga generasi yang akan datang mencoba untuk belajar dan berkontribusi langsung, karena logistik adalah urat nadi. Urat nadi dalam perekonomian di Indonesia ya, yang mengalirkan barang, mendistribusikan barang dari titik ke titik yang lain. Bagaimana kita bisa efisien, kita bisa berimplikasi pada penurunan harga. Itu kan fungsi kalau kita tahu benar fungsi logistiknya. Dan itu butuh banyak generasi muda yang terlibat, memahami dan terlibat. Wow, terima kasih nih Pak Ibra udah banyak ngobrol sore hari ini. Udah banyak inspirasi yang diberikan ke anak-anak muda zaman sekarang supaya bisa lebih mengoptimalkan apa yang mereka punya mungkin untuk berkontribusi langsung kan terhadap proses logistik di Indonesia ini, karena yang seperti Pak Ibra bilang tadi, logistik ini adalah urat nadi. Bukan hanya untuk perekonomian Indonesia, tapi mungkin untuk kehidupan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh gitu. Dan Sobat Samudra Indonesia, terima kasih udah nonton untuk acara Samudra Talks hari ini. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube dari Samudra Indonesia, juga follow akun Instagramnya di @samudra.id. I'll see you guys on the next episode and bye-bye. Bye-bye. Thank you.